Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldelia Yunisa Putri dengan NIM 12620520591 dari PGMI 6D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari komunikasi pembelajaran. Apa yang kamu ketahui tentang komunikasi, jenis-jenisnya, dan aspek apa yang seharusnya ada dalam komunikasi yang baik? Komunikasi merupakan tindakan melaksanakan kontak antara pengirim dan penerima. Dengan bantuan pesan, pengirim dan penerima memiliki beberapa pengalaman bersama yang memberi arti pada pesan dan simbol yang dikirim oleh pengirim dan diterima serta ditafsirkan oleh penerima. Jenis-jenis komunikasi di sini ada komunikasi berdasarkan penyampaian, komunikasi berdasarkan perilaku, komunikasi berdasarkan kelangsungannya, komunikasi berdasarkan maksud komunikasi, dan yang terakhir komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Nah, komunikasi berdasarkan penyampaian, berdasarkan cara penyampaian informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal atau lisan, yaitu yang pertama yang terjadi secara langsung secara tidak dibatasi oleh jarak, di mana kedua belah pihak dapat bertatap muka. Contohnya dialog dua orang. Yang kedua yang terjadi secara tidak langsung akibat dibatasi oleh jarak, contohnya komunikasi lewat telepon. Komunikasi nonverbal atau tertulis. Yang pertama ada naskah yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kabar yang bersifat kompleks. Yang kedua gambar dan foto akibat tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata atau kalimat. Yang B, komunikasi berdasarkan perilaku. Komunikasi berdasarkan perilaku dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi non-formal. Yang C, komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Berdasarkan kelangsungannya, komunikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Yang D, komunikasi berdasarkan maksud komunikasi. Berdasarkan maksud komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu yang pertama berpidato, yang kedua memberi ceramah, yang ketiga wawancara, yang keempat memberi perintah alias tugas. Yang E, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkupnya, komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu yang pertama komunikasi internal, yang kedua komunikasi eksternal, yang ketiga komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi, yang keempat berdasarkan peranan individu, dan yang kelima komunikasi berdasarkan jaringan kerja, yang keenam komunikasi berdasarkan ajaran informasi. Aspek-aspek berikut merupakan pemaparan mendetail mengenai aspek-aspek komunikasi yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Yang pertama, aspek komunikasi yang terlihat. Berikut merupakan aspek komunikasi yang terlihat atau dapat kita amati secara kasat mata. Yaitu yang pertama, orang. Komunikasi tidak akan terjadi apabila tidak ada subjek atau orang di dalamnya yang melakukan proses komunikasi. Yang kedua, simbol. Simbol dalam proses komunikasi memegang peranan yang penting. Tanpa adanya sebuah simbol, makna atau pesan dari komunikasi tidak akan dapat tersampai dengan baik dan dipahami oleh banyak orang. Simbol dalam hal ini merupakan representasi dari berbagai ide, gagasan, pendapat, dan konsep yang ingin disampaikan dalam proses berkomunikasi. Selanjutnya, media atau teknologi. Peranan dari media atau teknologi ini adalah untuk memperlancar serta mempermudah proses komunikasi yang terjadi antar manusia. Yang kedua, aspek komunikasi yang tak terlihat. Berikut merupakan aspek komunikasi yang tidak terlihat, namun memiliki peranan penting dalam proses komunikasi. Yang pertama, makna dari komunikasi. Yang kedua, proses pembelajaran. Yang ketiga, subjektivitas. Yang keempat, negosiasi. Yang kelima, budaya. Yang keenam, konteks dan tingkatan. Yang ketujuh, self-reference. Yang kedelapan, self-reflexivity. Dan yang terakhir, inevitability.
Soal yang kedua, mengapa komunikasi yang efektif itu penting dalam pembelajaran di sekolah dan bagaimana agar komunikasi itu dapat berjalan efektif di dalam kelas? Pentingnya komunikasi yang efektif dalam pembelajaran karena dalam kegiatan belajar mengajar, komunikasi antar pribadi merupakan suatu keharusan agar terjadi hubungan yang harmonis antara pengajar dengan peserta belajar. Keefektifan komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar ini sangat tergantung dari kedua belah pihak. Akan tetapi, karena pengajar yang memegang kendali kelas, maka tanggung jawab terjadinya komunikasi dalam kelas yang sehat dan efektif terletak pada tangan pengajar. Agar komunikasi berjalan secara efektif di dalam kelas, maka guru harus memerankan dirinya untuk mampu menjadi bridging, menjembatani, atau menjadi mediator. Dengan menerapkan beberapa bentuk penerapan komunikasi efektif dalam pembelajaran, antara lain tidak membanding-bandingkan, memperhatikan apa yang dikatakan oleh lawan bicara, mencoba untuk memahami dan tidak berkomentar, mencoba untuk memahami seutuhnya, fokus pada topik pembicaraan, dan menghadirkan suasana yang nyaman. Buat tahapan agar komunikasi yang baik di sekolah dapat dilakukan secara praktis dari seorang guru di dalam kelas. Yang pertama, menyederhanakan yang rumit. Guru harus bisa menyampaikan komunikasi secara jelas dengan kata-kata yang tersusun rapi, sehingga informasi yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh lawan bicara. Yang kedua, membiasakan berbicara yang baik di lingkungan sekolah agar komunikasi dengan komunikan berjalan kondusif, nyaman, dan efektif. Yang ketiga, berbicara secara langsung. Berkomunikasi secara langsung merupakan bentuk komunikasi yang paling efektif untuk menghindari kesalahpahaman atau salah pengertian. Yang keempat, menghargai adanya perbedaan kebudayaan. Dan yang kelima, memberikan feedback yang baik. Etika saat berkomunikasi adalah menyimak apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Setelah itu, guru merespon atau menanggapi apa yang telah disampaikan oleh si pembicara. Yang keenam, menyesuaikan antara ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan guru sehendaknya selaras agar memperoleh kepercayaan diri dari lawan bicara. Yang ketujuh, presentasi secara visual. Yang kedelapan, jadilah humoris yang menyenangkan. Komunikasi akan terjalin dengan efektif jika diselingi dengan humor. Yang kesembilan, menerima masukan. Guru hendaknya menerima kritikan dan masukan tersebut agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang kesepuluh, murah senyum. Murah senyum akan menjadikan guru dipandang positif oleh rekan guru lainnya di sekolah. Mengapa komunikasi bisa gagal dan bagaimana mengatasi kegagalan dalam komunikasi? Komunikasi bisa gagal karena terjadinya kegagalan interaksi antara dua orang karena ketidakmampuannya dalam menyampaikan ide atau ketika lawan bicara tidak mampu menafsirkan pesan dengan tepat sehingga memicu terjadinya kesalahpahaman. Mengatasi kegagalan dalam komunikasi, kita bisa yang pertama menjadi pendengar yang baik. Saat ada orang yang sedang berbicara, sebaiknya kamu mendengarkan dengan seksama dan tidak menyela ucapannya. Yang kedua, bersabar. Mungkin perlu waktu bagi orang untuk memahami satu sama lain, terutama jika ada kendala bahasa atau budaya. Yang ketiga, bersikap hormat. Apabila Anda tidak setuju dengan seseorang, penting untuk tetap menghormati pendapat mereka. Dan yang keempat, jelas dan ringkas. Saat Anda berkomunikasi, pastikan untuk menggunakan bahasa yang sederhana dan hindari jargon. Itulah tadi jawaban untuk pertanyaan UTS Komunikasi Pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.